Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Adelia Putri dengan NIM 2022-21-25032. Perkenalkan, nama saya Suciatika dengan NIM 2022-125040. Perkenalkan, saya Husnul Aziza dengan NIM 2022-21-25051. Baik, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana tampilan user atau tampilan front end tanpa login. Di sini saya sudah akses nama domainnya yaitu smandels.my.id. Kemudian kita berada di menu home. Terus di menu home ada menu sejarah. Ini adalah tampilan menu sejarah, ada gambar, kemudian ada deskripsinya. Kemudian kita beralih ke menu berita yang ada di home. Ini contoh tampilan dari menu berita. Kemudian kita ke profil. Ada tentang sekolah, visi misi, kepala sekolah, dan juga prestasi. Kita ke tentang sekolah terlebih dahulu. Ini adalah tampilan tentang sekolah, ada gambar juga, kemudian ada deskripsi. Lalu kita ke visi misi. Visi misi ada logo sekolah, kemudian ada visi dan misinya, beberapa misi. Kemudian kita ke kepala sekolah. Ini tampilan untuk menu kepala sekolah, ada foto beserta nama dari kepala sekolahnya. Kemudian kita ke menu prestasi. Di prestasi tampilannya seperti ini. Ada foto juga dan ada deskripsinya atau judul dari prestasi. Kemudian selanjutnya kita beralih ke data. Menu data ada menu fasilitas dan ada menu guru. Kita ke menu fasilitas terlebih dahulu. Fasilitasnya yaitu ada koridor, lapangan, lobi, perpustakaan, dan ruang kelas. Begini tampilannya. Kemudian selanjutnya kita ke guru, menu guru. Menu guru di sini ada tabel untuk nama-nama guru, nik guru beserta bidang studinya. Kemudian kita bisa mencari nama guru. Misalnya tampil nama yang dicari. Kemudian kita coba cari Adel. Ternyata tidak ada nama yang diinput, akan menampilkan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita ke menu informasi. Dalam menu informasi itu ada agenda dan ada ekstrakurikuler. Kita ke agenda terlebih dahulu. Menu agenda seperti ini, agenda kegiatan apa saja yang dilakukan. Ada edukasi remaja, ada lomba, ada pekan seni, seperti ini. Selanjutnya kita ke ekstrakurikuler. Menu ekstrakurikuler tampilannya seperti ini, ada logo, ada judul atau nama organisasinya, beserta ada slogannya. Di sini kita bisa klik yang mengarahkan ke Instagram dari organisasi tersebut. Di sini ada OSIS. Kemudian kita kembali lagi. Di sini sama juga mengarahkan ketika kita klik link, kita klik judulnya akan mengarahkan ke Instagram masing-masing dari organisasi tersebut atau ekstrakurikuler. Kemudian di galeri terdapat menu foto dan video. Menu foto seperti ini. Kemudian kalau kita mau perbesar atau lihat lebih detailnya, kita bisa klik ini. Kemudian ada deskripsinya beserta foto yang lebih detail. Kita bisa swipe ke kanan maupun ke kiri. Lalu selanjutnya kita ke menu video. Di sini kami menampilkan video dari YouTube. Kita bisa klik di sini untuk menonton. Kita bisa pause atau bisukan, kemudian kalau kita klik ini mengarahkan ke YouTube-nya. Lalu selanjutnya ada menu kontak. Di kontak ini ada maps atau petanya, kemudian ada alamat, nomor telepon, email, ada YouTube,
YouTube juga kita bisa klik di sini untuk mengarahkan ke YouTube-nya. Flag ceremony. As the next time flag ceremony. Kemudian Instagramnya juga ada, kalau kita klik mengarahkan ke Instagram dari SMAN 18 Makassar. Selanjutnya di sini di petanya kita bisa zoom untuk melihat lebih detailnya, atau kita bisa lihat perbesar. Inilah tampilan dari front end. Ada nama sekolahnya, kemudian ada slogannya. Kemudian kita coba mengakses untuk menu admin. Kita klik, kemudian kita masukkan. Ini adalah menu tampilan dari template admin, yang di sini kita bisa kelola untuk menambah data, menghapus, mengedit. Ini tampilan dashboard, jumlah usernya ada 3, kepala sekolah 6, guru, prestasi, ekskul, agenda, foto, video, dan fasilitas. Kemudian kita ke user. Di sini sudah ada 3 data, kemudian kita akan coba tambah. Untuk passwordnya sama, namanya juga sama. Kita ganti role-nya menjadi admin. Kemudian kita pilih fotonya. Kita submit. Data berhasil ditambahkan. Ini dia datanya. Kemudian kita akan coba edit. Kita edit menjadi super admin dan kita ganti fotonya. Kita submit lagi. Data berhasil diubah, jadi role-nya sudah berubah, fotonya juga sudah berubah. Kita akan coba hapus salah satunya. Kita hapus yang ini. Data berhasil dihapus. Jadi ini tampilan user setelah data dihapus dan setelah dicoba semua sistemnya. Kemudian kita ke beranda, ada menu home. Menu home di sini untuk tampilan depan. Kita coba ganti menjadi SMAN 18 Makassar. Kemudian kita submit. Data berhasil diubah. Kemudian kita coba lihat di tampilan front end. Jadi datanya sudah berubah untuk tampilan home. Lalu di sini juga kita bisa menambah foto atau mengganti fotonya. Selanjutnya kita ke menu sejarah. Menu sejarah ini dia tampilannya. Kita coba hapus ini saja. Kemudian kita submit. Data berhasil diubah. Kemudian kita coba lihat di front end apakah berubah atau tidak. Kita refresh terlebih dahulu, kemudian kita ke menu sejarah. Jadi judulnya yang tadi itu sudah hilang karena kita sudah coba ubah. Kemudian kita ke menu berita. Berita hampir sama. Coba kita mengganti di sini. Judul beritanya menjadi market day saja, kemudian kita submit. Kemudian kita lihat di front end untuk berita. Jadi sudah berubah tampilannya, atau yang tadi yang sudah kita hapus itu sudah hilang. Selanjutnya kita ke menu profil. Ada tentang sekolah. Begini juga menunya hampir sama. Kemudian ada visi misi seperti ini. Lalu ada kepala sekolah. Di sini kita coba tambah datanya untuk melihat hasilnya. Kita coba tambah ini saja. Oke. Kemudian judul atau namanya itu kita masukkan Adelia Putri. Kemudian kita submit. Data berhasil ditambahkan, jadi telah masuk di sini. Kemudian kita lihat di front end. Kita refresh, kemudian ke menu kepala sekolah. Jadi data yang saya tambahkan tadi sudah masuk di menu front end.
Kemudian kita coba mengeditnya. Kita edit, kita ganti fotonya saja menjadi ini. Lalu kita submit. Data berhasil diubah. Kita lihat lagi. Jadi fotonya sudah berubah. Kalau kita menghapus data, kita coba hapus datanya yang ini saja. Hapus data, yakin data berhasil dihapus. Kemudian kita kasih. Jadi yang tadi dihapus itu sudah tidak muncul lagi. Jadi yang tersisa ini saja. Lalu kita ke menu prestasi. Prestasi hampir sama. Begini. Kita coba edit untuk menghilangkan, kita tidak usah pakai judul atau kontennya. Ternyata berhasil diubah. Kemudian kita lihat di sini. Prestasi. Data yang tadi kita ubah itu tampil di sini. Lalu kita coba hapus. Data berhasil dihapus dan sudah hilang. Jadi yang tersisa-sisa ini. Lalu selanjutnya kita coba menu data. Ada fasilitas. Kita coba hapus. Terus kita refresh, kemudian kita ke fasilitas. Jadi data yang kita hapus sebelumnya itu sudah tidak muncul lagi di sini. Kemudian kita coba edit menjadi library. Data berhasil diubah. Kita refresh. Jadi sudah berubah karena kita tadi mengedit gambar perpustakaan diganti menjadi library. Selanjutnya kita coba tambah data. Kita masukkan saja ini ya untuk sebagai contoh. Kita submit. Data berhasil ditambahkan. Lalu kita ke sini. Jadi ini sudah muncul ya, gambar yang saya baru tambahkan sudah muncul di sini. Lalu kita coba selanjutnya yaitu guru. Di sini kita coba hapus ini, Naomi Aufaria. Data berhasil dihapus. Lalu kita ke menu guru. Kita refresh. Kita coba cari Naomi. Jadi guru yang bernama Naomi itu sudah tidak ada karena kita sudah hapus. Lalu kita coba edit. Di sini menjadi penjas case. Kita nicknya ubah juga. Kita submit. Data berhasil diubah. Kemudian kita coba lihat. Jadi sudah berubah menjadi penjaskes, nicknya juga sudah berubah. Lalu kita ke menu informasi. Ada agenda. Di sini sistemnya juga sama. Di sini ada hapus. Data berhasil dihapus. Kemudian kita lihat di sini untuk agenda. Jadi gambar yang kita tadi hapus sudah tidak muncul lagi di front end. Lalu kita coba edit menjadi item competition saja. Kita submit. Lalu kita coba lihat di sini. Jadi sudah berubah ya data yang kita edit tadi. Lalu selanjutnya kita ke ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di sini ada menu untuk link, edit dan hapusnya. Kita coba hapus satu. Jadi yang tadi kita hapus itu PMR. Di sini sudah tidak tampil lagi. Lalu ada, kita coba hapus. Kita coba ubah. Di sini kita bisa ubah gambar, judul, deskripsi beserta linknya. Kita urutannya kita ganti menjadi satu. Data berhasil diubah. Lalu kita lihat. Jadi ini dia tampilannya.
Lalu kita akan coba untuk tombol tambahnya. Kita masukkan logo ekstrakurikuler. Untuk logonya palang merah remaja. Di sini kita judulnya itu PMR unit 118. Deskripsinya salam kemanusiaan. Kemudian linknya kita pakai yang ada saja, kita arahkan ke siakat. Kemudian urutannya kita kasih 4. Kita submit. Data berhasil ditambahkan. Lalu kita akan coba lihat outputnya setelah kita tambahkan. Kita refresh. Jadi PMR tadi yang kita tambahkan sudah masuk. Kita klik linknya, mengarahkan ke. Jadi ini tidak dapat dijangkau karena masalah jaringan ya. Tapi ini kita bisa klik ke upload. Selanjutnya kita akan coba foto, galeri foto. Kita coba edit ya. Edit, kita ganti menjadi Husnul. Lalu kita lihat di tampilannya, kita refresh, terus kita ke foto. Jadi dia telah naik karena foto ini diurut secara ascending. Lalu kita coba hapus. Data berhasil dihapus. Kita lihat lagi. Jadi fotonya sudah tidak ada karena kita sudah hapus. Kemudian kita coba tambahkan foto baru. Kita coba tambah ini. Open, kemudian di ini Adele dan teman-teman. Kita submit. Jadi data berhasil ditambahkan. Kita ke menu front end. Jadi ini foto yang telah saya tambahkan barusan. Kita bisa lihat fotonya. Lalu untuk video, galeri video maksudnya seperti ini. Kita coba tambahkan, kita cari video terlebih dahulu. Sematkan, lalu kita salin. Lalu karena kita cuma butuh ID-nya saja, jadi kita ke notepad terlebih dahulu untuk menyalin. Lalu kita salin ID-nya. Lalu kita kembali ke tambah video musik. Judul di sini opsional, kita bisa tambah atau tidak masalah. Kita submit. Data berhasil ditambahkan. Kemudian kita coba lihat di outputnya. Refresh, kita ke menu video. Ini membutuhkan respon lebih lama karena mengambil dulu link dari video. Ini tadi yang sudah kita tambahkan sudah bisa masuk di sini. Kita akan coba hapus. Data berhasil dihapus. Kita lihat kembali. Jadi datanya sudah tidak ada. Selanjutnya menu kontak. Di sini kita pilih atau copy dari ID Maps-nya, kemudian kita bisa edit di sini, kita bisa tambah link. Kita coba ubah ini menjadi Adelia Fitri gmail.com.
kita submit, data berhasil diubah. Kemudian kita lihat di bagian kontak. Sudah berubah ya, yang data yang barusan saya ubah. Selanjutnya untuk menu pengaturan, ini untuk logonya. Jadi sekian untuk tampilan admin dan tampilan front end. Selanjutnya saya akan menguji kecepatan dari website yang kami buat. Di sini saya akan copy linknya. Kemudian kita analyze untuk melihat berapa kecepatan dari website kita. Jadi untuk mobile itu di 71%, performance-nya untuk desktop kita lihat 94% kecepatan dari linknya. Selanjutnya dashboard yang dimana dalamnya ada index.php profil ubah. Selanjutnya di index pada baris ini dimana PHP $user, PHP $kepala sekolah, PHP $prestasi, PHP $ekstrakurikuler, dan PHP $agenda kegiatan, PHP $foto, PHP $video, dan PHP $fasilitas yang melakukan query untuk masing-masing tabel di database dan menghitung jumlah baris dengan num rows. Hasil dari setiap query disimpan dalam variabel terkait. Selanjutnya pada baris ini menampilkan card dengan judul dashboard dengan efek bayangan dan padding. Selanjutnya pada baris ini membuka elemen section dengan kelas section dashboard yang berisi elemen-elemen dari dashboard. Leave class row G3 justify content center digunakan untuk membuat layout baris dengan jarak grid dan menyelaraskan konten ke tengah. Untuk user, kontainer call MD3 membuat kolam mengambil 3/12 dari lembar kontainer pada ukuran medium. Card info dan card sales card adalah card yang dengan informasi pengguna. Card body berisi jumlah user dan jumlah user yang diambil dari query. Selanjutnya icon menampilkan icon pengguna dengan BX user. Selanjutnya jumlah user menampilkan hasil jumlah pengguna dari query. Selanjutnya untuk kepala sekolah pada baris ini card menampilkan jumlah kepala sekolah dengan icon yang sesuai, yang BX male, female, dan ini untuk baris guru, di mana card ini menampilkan jumlah guru dengan icon yang sesuai, BX user detail, prestasi, di mana card ini menampilkan jumlah prestasi dan icon yang sesuai, BX news. Selanjutnya ekstrakurikuler, di mana card ini menampilkan jumlah ekstrakurikuler dengan icon yang sesuai, yaitu BX split. Selanjutnya ada agenda kegiatan, di mana card ini menampilkan jumlah agenda kegiatan dengan icon yang sesuai, BX spreadsheet. Selanjutnya foto menampilkan card jumlah foto dengan icon yang sesuai, yaitu BX image alt. Selanjutnya video, di mana card menampilkan jumlah video dengan icon yang sesuai, yaitu BX video. Selanjutnya fasilitas, di mana menggunakan card menampilkan jumlah fasilitas dengan icon yang sesuai, yaitu BX buildings.
Selanjutnya profilnya profil.php, di mana pada baris ini untuk menampilkan judul profil. Selanjutnya pada baris ini membuat card lainnya dengan kelas shadow dan padding P3 yang berisi data profil pengguna. Row G3, MB3 digunakan untuk mengatur layout dengan cara grid dan margin bawah. Selanjutnya pada baris ini, kondisi foto memeriksa apakah ada foto profil, $akun foto, jika ada menampilkan foto profil dengan URL yang diambil dari direktori asset upload user. Jika tidak ada, menampilkan gambar default no profile PNG dari direktori asset image dengan ukuran W100, kelas rounded memberikan efek sudut membulat pada gambar. Selanjutnya untuk detail pengguna pada baris ini, kontainer call MD9 menggunakan kolom yang mengambil 9/12 dari lembar kontainer pada ukuran medium. Tabel menampilkan detail pengguna dalam bentuk tabel dengan 3 baris. Nama menampilkan nama pengguna, role menampilkan peran pengguna yang diambil dari fungsi getRole berdasarkan ID peran, yaitu $akun role. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Aziza. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul user yang dimana ada hapus, indeks, tambah, dan juga ubah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang hapus.php yang dimana pada baris ini yaitu dari direktori template yang biasanya berisi bagian atas alamat seperti header HTML, CSS, atau JavaScript. Kemudian pada superadmin, yaitu memanggil fungsi cek superadmin yang kemungkinan besar digunakan untuk memeriksa apakah pengguna yang sedang login adalah superadmin. Jika tidak, fungsi ini mungkin akan menghentikan eksekusi atau mengarahkan pengguna ke halaman lain. Kemudian di sini yaitu baris ini mengambil nilai dari ID parameter query string di URL. Nilai ini digunakan untuk menentukan pengguna yang akan dihapus. Kemudian di sini yaitu baris ini menjalankan query SQL untuk menghapus pengguna dari tabel user berdasarkan ID user. Kemudian pada baris ini yaitu memeriksa apakah pengguna yang akan dihapus memiliki foto yang tersimpan. Jika ya, fungsi unlink digunakan untuk menghapus file dari foto directory. Kemudian pada bagian ini yaitu data berhasil dihapus. Nah, di sini terdapat tulisan yaitu data berhasil dihapus. Kemudian yang di bawahnya lagi pada baris ini terdapat data gagal dihapus. Yaitu bagian ini memeriksa apakah query delete berhasil menghapus dari baris database. Nah, kemudian kita masuk pada indeks. Nah, pada bagian indeks ini, yang pertama pada baris di sini, yaitu seperti yang tadi, yaitu biasanya berisi bagian atas halaman seperti header, HTML, atau JavaScript yang diperlukan. Kemudian pada baris ini, yaitu menjalankan query SQL untuk mengambil semua data dari tabel user, diurutkan berdasarkan ID user secara descending, dan hasil query disimpan dalam variabel user. Kemudian pada baris ini, yaitu memeriksa apakah pengguna yang sedang login adalah superadmin. Nah, kemudian pada baris ini
yaitu membuat sebuah card dengan shadow dan padding 3 yang berisi heading user. Kemudian pada bagian ini, yaitu membuat card lain dengan shadow dan padding 3 yang berisi sebuah tombol tambah. Tombol ini mengarahkan pengguna ke halaman tambah.php untuk menambah pengguna baru. Nah, kemudian kita masuk ke bagian data tabel, yaitu pada bagian ini membuat tabel responsif dengan kelas Bootstrap untuk menampilkan data pengguna. Tabel ini memiliki header dengan kolom untuk nomor, username, nama, role, foto, dan aksi. Kemudian pada baris yang di sini, pada baris ini, yaitu menginisialisasi variabel dengan nilai 1 dan kemudian melakukan iterasi melalui setiap baris data dalam variabel user. Untuk setiap baris, ia membuat baris baru dalam tabel dengan data yang sesuai. Nah, pada kolom pertama adalah nomor urut, kedua username, dan seterusnya. Kemudian pada baris yang terakhir, pada baris ini, nah, yaitu jika pengguna memiliki foto atau gambar, maka akan diambil dari direktori aset atau upload user. Jika tidak, gambar default aset akan ditampilkan. Kemudian akan menghapus pengguna. Nah, setelah itu kita masuk kepada yang terakhir, yaitu menutup elemen tabel dan card, kemudian mengimpor file footer.php dari directory template, biasanya berisi bagian paling bawah halaman. Nah, seperti yang ini. Kemudian pada tambah.php. Nah, pada tambah.php, di sini terdapat seperti yang di atas tadi, yaitu ini merupakan pada barisan pertama, dan kemudian ini biasanya berisi bagian digunakan untuk memeriksa apakah pengguna yang sedang login adalah super admin. Nah, kemudian pada bagian ini, yaitu memeriksa apakah form telah disubmit dengan mengecek apakah tombol submit telah ditekan. Nah, kemudian pada bagian ini, yaitu data gagal ditambahkan atau username sudah digunakan, yaitu blok ini untuk mengambil username dari input form dan menjalankan query untuk memeriksa apakah username sudah ada di database. Jika sudah ada, maka menetapkan pesan gagal dalam sesi dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman tambah. Nah, kemudian pada bagian ini, yaitu untuk mengambil password, nama, dan role dari input form. Password kemudian dihash menggunakan password hash untuk keamanan. Nah, kemudian pada bagian ini, yang ini, oke, yaitu memeriksa apakah ada file foto yang diunggah. Jika tidak ada, maka akan error. Nah, dan jika ada, maka kita memanggil fungsi upload untuk mengunggah file foto dengan format yang diizinkan. Kemudian pada bagian ini, yaitu kita akan menyusun query insert untuk menambahkan data pengguna ke database dan menjalankan query tersebut. Kemudian memeriksa apakah query berhasil menambahkan data. Jika berhasil, yaitu menetapkan pesan berhasil dalam sesi dan mengarahkan pengguna ke halaman daftar pengguna. Dan jika gagal, menetapkan pesan gagal dalam sesi dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman tambah. Nah, kemudian pada bagian ini, pada bagian tambah. Nah, pada bagian tambah ini yaitu kita membuat sebuah card dengan shadow dan padding 3 yang berisi heading tambah halaman user, yang dimana
yang dimana pada baris ini kita membuat kolom untuk mengunggah foto, kita membuat kolom untuk mengunggah foto atau input file dan gambar dari Pratinjo Default. Nah, kemudian pada baris di bawah ini, yaitu membuat kolom untuk input username, password, konfirmasi password, nama dan role dengan nama label masing-masing yang sesuai, yang dimana username, password yaitu harus minimal 8 karakter dan memiliki opsi super admin dan admin. Nah, kemudian pada tombol yang di sini, nah di sini yaitu baris ini yaitu untuk mengimpor file footer dari direktori template. Pada bagian ini yaitu tombol cancel yang mengarahkan kembali ke halaman daftar pengguna, admin atau user. Tombol submit untuk mengirimkan form. Nah, yang terakhir yaitu seperti yang tadi yaitu biasanya berasal dari daftar template yang berisi bagian bawah halaman seperti footer HTML atau script tambahan. Nah, kemudian ubah. Di sini yang pertama yaitu berisi bagian atas halaman yaitu header HTML, CSS atau juga JavaScript yang kita perlukan. Kemudian super admin yaitu digunakan untuk memeriksa atau memastikan apakah pengguna yang sedang login adalah super admin. Nah, kemudian yaitu pada baris ini yaitu mengambil ID pengguna dari URL dan menjalankan query untuk mendapatkan data pengguna dengan ID tersebut. Kemudian pada bagian ini yaitu memeriksa apakah form telah disubmit dengan mengecek apakah tombol submit telah ditekan. Nah, kemudian pada bagian ini yaitu mengambil username dari input form dan memeriksa apakah username telah diubah. Jika username telah diubah, menjalankan query untuk memeriksa apakah username baru sudah ada di database. Jika sudah ada, menetapkan pesan gagal dalam sesi dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman daftar pengguna. Nah, setelah itu, kemudian kita ke sini lagi. Ini yaitu mengambil password dari input form. Jika ada password baru, password di-hash menggunakan password hash untuk keamanan. Jika tidak ada password baru, tetap menggunakan password lama. Nah, kemudian pada ini baris ini yaitu mengambil nama dan role dari input form. Nah, kemudian pada baris ini yaitu memeriksa apakah ada file foto yang diunggah. Jika tidak ada, maka diatur foto lama. Jika ada, memanggil fungsi upload untuk mengunggah file foto dengan format yang diizinkan. Nah, kemudian pada baris ini yaitu menyusun update query, yaitu memperbarui data pengguna database dan menjalankan query tersebut. Kemudian memeriksa apakah query berhasil memperbarui data. Nah, jika berhasil, maka menetapkan pesan berhasil dalam sesi dan mengarahkan pengguna ke halaman daftar pengguna. Dan jika gagal, maka menampilkan pesan gagal dan juga mengarahkan pengguna kembali ke halaman ubah. Nah, yaitu di sini yaitu membuat halaman tambah user. Kemudian pada bagian ini yaitu membuat card dengan shadow dan padding 3. Kemudian pada bagian ini yaitu membuat form untuk mengubah pengguna dengan metode post dan untuk mengizinkan unggahan file. Kemudian pada baris ini yaitu
untuk membuat kolom untuk mengunggah foto dengan label foto, input file, dan gambar pratinjau. Jika ada foto pengguna, menampilkan foto tersebut. Jika tidak ada, menampilkan gambar pratinjau tersebut. Nah, kemudian pada bagian ini, yaitu blog ini, yaitu kita membuat kolom dengan input username, password, konfirmasi password, nama dan role dengan label masing-masing dan input yang sesuai, mengisi nilai default input dengan data pengguna yang sudah ada. Nah, kemudian pada bagian ini, yaitu terdapat kita membuat tombol yang dimana ada tombol cancel yang mengarahkan kembali ke halaman daftar pengguna admin user, dan juga tombol submit untuk mengirimkan form PHP. Nah, kemudian yang terakhir yaitu berisi di sini berisi seperti footer HTML atau script JavaScript tambahan. Nah, setelah itu kita beralih ke login.php. Nah, kemudian pada bagian login ini, yaitu baris ini. Nah, baris ini yaitu mengimpor file helper.php yang kemungkinan berisi fungsi-fungsi pendukung yang dibutuhkan dalam halaman ini. Kemudian mengambil data pengaturan aplikasi dari database menggunakan select from pengaturan pada ID pengaturan. Nah, kemudian pada bagian ini, yaitu memeriksa apakah form telah disubmit. Jika ya, mengambil username dan password dari input form, melakukan query untuk mendapatkan data pengguna berdasarkan username. Jika pengguna ditemukan, yaitu kita memverifikasi password yang dimasukkan dengan password yang tersimpan di database menggunakan password verify. Dan jika berhasil, menyimpan ID pengguna dan role dalam sesi dan mengarahkan pengguna ke halaman dashboard admin. Nah, kemudian pada bagian ini, yaitu mendefinisikan tipe dokumen sebagai HTML5 dan mengatur atribut dasar untuk halaman, dan juga mengambil data dari tabel pengaturan untuk mengisi judul halaman, name, deskripsi, dan kata kunci, dan juga penulis. Nah, kemudian pada baris ini, yaitu mengatur favicon dan ikon Apple Touch menggunakan logo yang diambil dari tabel pengaturan. Nah, kemudian pada bagian ini, yaitu mengimpor font dari Google Font. Nah, kemudian pada bagian ini, yaitu mengimpor berbagai plugin CSS yang diperlukan untuk halaman ini seperti Bootstrap, icon, quill, dan tabel sederhana. Nah, kemudian pada baris ini, yaitu mengimpor file CSS utama untuk template halaman ini. Nah, kemudian pada baris ini, yaitu menandai bagian akhir dari kepala dokumen dan awal tubuh dokumen, juga mencantumkan informasi template yang digunakan. Kemudian pada bagian ini, yaitu membuat struktur HTML untuk tampilan utama halaman login menggunakan kelas CSS Bootstrap untuk tata letak responsif dan sentralisasi elemen. Nah, kemudian pada bagian ini, yaitu bagian ini menampilkan logo dan nama aplikasi yang diambil dari tabel pengaturan. Kemudian pada bagian ini, yaitu bagian ini membuat card untuk form login dengan judul dan deskripsi. Kemudian pada enter your username. Nah, di sini dan sampai di sini,
itu merupakan membuat form dengan 2 input, username dan password, yaitu input ini wajib diisi dan jika tidak diisi akan menampilkan pesan kesalahan. Nah, kemudian pada bagian yang ini yaitu kita menambahkan tombol submit untuk mengirim form. Bagian yang didokumentari adalah untuk opsi remember me, namun tidak digunakan dalam role ini. Nah, kemudian pada bagian ini, yaitu bagian ini merupakan penutup struktur HTML untuk tampilan utama bagian login dan menambahkan informasi tercipta dari tabel pengaturan. Nah, kemudian pada bagian ini yaitu menambahkan tombol back to top yang memungkinkan pengguna untuk kembali ke halaman atas dengan mudah. Nah, kemudian pada bagian ini yaitu mengimpor berbagai plugin JavaScript yang diperlukan untuk halaman ini. Dan yang terakhir yaitu mengimpor file JavaScript utama untuk template halaman ini dan menutup tag HTML. Kemudian pada bagian logout, di sini yaitu baris ini mengimpor file helper PHP yang kemungkinan berisi fungsi-fungsi pendukung yang dibutuhkan pada halaman ini. Kemudian baris ini yaitu untuk menghapus semua variabel sesi yang ada, dengan kata lain menghapus semua data yang disimpan dalam sesi ini. Kemudian yang ini yaitu menghancurkan sesi yang sedang berlangsung, berarti sesi diakhiri dan semua data sesi yang tersisa terhapus. Kemudian yang terakhir yaitu baris ini mengarahkan pengguna ke halaman lain, yaitu fungsi redirect itu biasanya digunakan untuk mengarahkan pengguna ke URL tertentu. Dan jika tidak ada argumen yang diberikan, biasanya ini akan mengarahkan pengguna ke halaman utama atau halaman login. Nah, secara keseluruhan yaitu kode ini merupakan fungsi pendukung dari helper.php. Nah, itulah penjelasan dari logout. Kemudian kita masuk ke dalam database. Nah, dalam database ini kita akan melihat user. Nah, kita akan tekan user, kemudian kita akan ke struktur. Nah, setelah struktur, nah di sini terdapat ID user yang dimana jenisnya adalah integer dengan panjang 11 dan juga merupakan primary key, dan yang kedua ada username dengan jenis varchar dengan panjang 128. Yang ketiga ada password dengan jenis varchar dengan panjang 255 dan juga ada nama dengan jenis varchar dengan panjang 128 dan juga ada role dengan jenis integer dengan panjang 11 dan juga ada yang terakhir adalah foto yaitu dengan jenis varchar dan juga dengan panjang 255. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan modul beranda di mana dalamnya itu ada home, sejarah, dan berita. Yang pertama saya akan menjelaskan menu home yang di dalamnya itu ada index.php. Di dalam index.php itu ada kode $home, get where, select from home, where ID home. Di mana pada kode ini mengambil data dari home, tabel yang ID home nilainya 1, hasilnya akan disimpan dalam $home. Selanjutnya ada penanganan formulir, di mana pada kode insert $post submit itu memeriksa apakah formulir telah dikirim. Jika sudah, blok ini akan memproses data. Selanjutnya ada $judul, menggunakan $post, deskripsi menggunakan $post. Pada kode ini ia akan mengambil judul dan deskripsi dari data formulir dan membersihkan deskripsi dengan menghapus tanda kutip tunggal untuk mencegah injeksi SQL. Selanjutnya penanganan unggahan file. Di sini menggunakan if $file foto yang memeriksa apakah tidak ada ke berkas yang diunggah. Selanjutnya jika tidak ada berkas yang diunggah, foto lama tetap akan tersimpan. Selanjutnya ada else.
dolar foto, upload foto, yang mana ada JPG, PNG, JPG dengan ukuran file 500 KB, ukuran dan jalurnya itu ada aset, upload, home. Jika unggahan berhasil, foto lama akan dihapus dari server. Selanjutnya ada memperbarui basis data, yaitu menggunakan kode $query, di mana $query dalamnya itu ada update, home, set, judul, deskripsi, foto, where, dan ID home. Pada query ini memperbarui home, tabel dengan judul, deskripsi, dan foto baru. Selanjutnya, menjalankan query itu menggunakan kode MySQL query. Selanjutnya, penanganan umpan balik itu menggunakan kode if, MySQL, Avten, rows, dan $koneksi yang memeriksa apakah ada baris yang terpengaruh oleh query pembaruan. Jika ya, data berhasil diubah. Jika tidak, data gagal diubah. Selanjutnya ada kode redirect, yaitu dalamnya admin/home, yaitu mengarahkan pengguna ke halaman admin beranda. Selanjutnya, untuk data home itu kita menggunakan tag formulir yang menentukan metode post yang menyertakan type, yaitu multi-part dan /from data, di mana untuk unggahan ukuran file. Selanjutnya input file yang memungkinkan pengunggahan foto baru. Selanjutnya pada kode ini menampilkan foto saat ini atau tempat penampungan jika tidak ada foto yang tersedia. Selanjutnya untuk kode judul itu pada kode ini menggunakan label for judul, class from label, dan span class text changer, dan input type text class from control, dan ID judul, name judul, dan value itu home judul, yang mana kolom untuk memasukkan judul. Seperti pada kode di atas, di sini menggunakan juga text area untuk kolom untuk memasukkan deskripsi. Selanjutnya pada kode ini, kelas btn warning help URL admin/home roll button cancel, yaitu tombol button yang mengarahkan kembali, dan tombol kirim untuk menyimpan pembaruan. Selanjutnya pada database home itu terdapat ID home sebagai auto increment dengan tipe data integer, dan judul dengan tipe data varchar 128, deskripsi dengan tipe data text, dan foto dengan tipe data varchar 255. Selanjutnya untuk front end home itu terdapat di index.php, yang mana di luar admin yang terdapat php $home get where select from home where ID home, yang mana di sini kita menggunakan kode mengupload foto, yaitu aset, upload, home foto, $home foto, dan data, dan kelas rounded untuk ukuran foto. Di sini juga ada kode untuk menampilkan judul dan deskripsi. Selanjutnya ada menu sejarah yang terdapat index.php, di mana pada index.php terdapat kode $sejarah get where select from sejarah where ID sejarah. Pada baris ini memanggil fungsi yang diberi nama getWhere untuk mengambil data dari sejarah tabel dalam database. Selanjutnya untuk penanganan formulir, yaitu if insert $post submit untuk dijalankan jika formulir dikirim ketika tombol kirim diklik. Selanjutnya ada $content, di mana mengganti tanda kutip tunggal dengan string kosong dalam konten untuk mencegah kerentanan injeksi SQL. Selanjutnya $query update sejarah set content where ID sejarah, di mana membuat query SQL update untuk mempengaruhi kolom konten dalam sejarah tabel dengan konten baru. Selanjutnya ada MySQL query, $koneksi, $query, yang menjalani query SQL menggunakan MySQL query musi tersebut. Selanjutnya ada if MySQL update roles $koneksi,
yaitu memeriksa apakah query mempengaruhi baris manapun. Jika ya, akan ditetapkan pesan keberhasilan seperti data berhasil diubah. Jika tidak, akan menampilkan data gagal diubah. Selanjutnya ada kode reader to admin/sejarah yang mengarahkan pengguna ke halaman admin/sejarah setelah pembaruan. Selanjutnya div class shadow P3 yang menampilkan kartu dengan judul sejarah. Selanjutnya ada from action, method post id from, and type multipart / from data yang memulai formulir dengan atribut tindakan yang diatur ke halaman yang sama, metode sebagai post dan id sebagai formulir. Selanjutnya ada from action. Selanjutnya ada label for content class from label untuk menampilkan konten, dan text area class from control yaitu membuat untuk mengedit konten. Nilai text area diisi dengan konten yang diambil dari database. Selanjutnya kode A class btn warning heart base URL admin/beranda button untuk membuat tombol button yang menghubungkan ke halaman admin beranda, dan button untuk submit yaitu membuat tombol kirim untuk formulir. Selanjutnya front end sejarah itu terdapat $sejarah getWhere select from, sejarah where id sejarah. Baris ini memanggil fungsi yang diberi nama getWhere untuk mengambil data dari sejarah tabel dalam database. Di sini untuk menampilkan konten pada sejarah. Selanjutnya pada database sejarah itu terdapat id sejarah sebagai auto increment dengan tipe data integer, konten dengan tipe data teks. Selanjutnya ada menu berita, terdapat ada index.php, di dalamnya itu ada kode $berita, getWhere select from berita, where id berita, yang mana mengambil data dari berita tabel menggunakan getWhere fungsi. Selanjutnya insert post submit dieksekusi jika formulir dikirimkan. Selanjutnya ada $judul yang mana mengambil judul dari formulir. Selanjutnya $isi berita, $post isi berita yang mengambil konten berita dari formulir. Selanjutnya ada $isi berita star replace itu menghapus tanda kutip tunggal dari konten untuk mencegah injeksi SQL. Selanjutnya untuk penanganan foto, selanjutnya ada penanganan gambar, yaitu if $file foto yang memeriksa apakah gambar baru telah diunggah. Jika tidak ada gambar baru yang diunggah, gambar akan tetap dipertahankan. Jika gambar baru diunggah atau diupload, fungsi tersebut dipanggil untuk menangani pengunggahan gambar yang diunggah yang menggantikan gambar lama dengan gambar yang lama dia akan dihapus. Selanjutnya $query, update berita, set judul isi berita, foto, where id berita. Membuat query SQL update untuk mempengaruhi artikel berita dengan data baru, where id berita. Bagian ini kemungkinan merupakan pengganti dan harus diganti dengan id sebenarnya dari artikel berita yang sedang diedit. Dan message kode selanjutnya, message query $koneksi $query itu menjalankan query menggunakan message query fungsi. Yang di dalamnya itu jika data berhasil diubah, maka akan menampilkan data berhasil diubah. Jika tidak, data gagal diubah. Selanjutnya di class shadow untuk menampilkan berita dengan judul berita. Selanjutnya from action, method post dan id from, and type multipart / from data, yaitu membuat formulir dengan atribut action. Formulir akan mengirimkan data ke halaman yang sama. Dengan metode post, data akan dikirim menggunakan metode post
post dan ID form menetapkan ID untuk manipulasi JavaScript jika tidak digunakan dalam kode yang disediakan. Selanjutnya, input kelas flow control tipe file ID upload name foto membuat bidang memasukkan berkas untuk memilih foto. Selanjutnya, ada image source visual asset / image dalam berita foto yang mana menampilkan foto saat ini jika tersedia. Visual variable tersebut kemungkinan didefinisikan di tempat dan digunakan untuk membuat jalur foto. Selanjutnya, ada input judul tipe teks kelas from control ID judul name judul yang mana membuat kolom masukkan teks untuk judul berita dengan judul saat ini yang sudah diisi sebelumnya. Selanjutnya ada area kelas from control dengan ID isi berita dan isi berita membuat test area untuk konten berita dengan konten saat ini yang telah diisi sebelumnya. Selanjutnya kelas BTN Metawali Art Visual Admin / berita menggunakan button, yaitu membuat tombol button yang menghubungkan ke halaman admin / berita. Selanjutnya button tab submit name submit kelas BTN primary, yaitu membuat tombol kirim untuk formulir. Ada front end berita yang mana untuk menampilkan foto, judul, dan isi berita. Selanjutnya untuk database berita menggunakan ID berita dengan tipe integer auto increment, judul menggunakan tipe data varchar 255 dan isi berita menggunakan tipe teks, foto menggunakan tipe varchar 255. Saya akan menjelaskan modul profil yang dimana isinya ada tentang sekolah, visi misi, kepala sekolah, dan prestasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sekolah. Nah, di sini terdapat user. Nah, pada baris pertama yaitu berisi elemen header untuk halaman web ini sendiri. Kemudian pada baris ini mengambil data dari tabel tentang sekolah berdasarkan kondisi ID tentang. Nah, kemudian pada baris yang ini yaitu memeriksa apakah tombol submit pada formulir telah diklik. Kemudian pada baris ini yaitu mengambilnya dari input konten dan menghapus semua tanda kutip tunggal dari nilai tersebut untuk menghindari masalah SQL injection. Nah, kemudian pada baris ini yaitu memeriksa apakah ada file yang diunggah untuk foto. Jika tidak ada file yang diunggah, maka gunakan file foto yang ada di database. Jika tidak ada file yang diunggah, maka unggah file baru dan hapus file foto lama jika ada. Nah, kemudian pada bagian ini yaitu memperbarui data dalam tabel tentang sekolah dengan nilai baru untuk foto dan konten berdasarkan ID tentang yang bernilai 1. Kemudian pada baris ini yaitu menjalankan query yang telah dibuat. Kemudian pada baris ini yaitu memeriksa apakah ada baris yang terpengaruh oleh query update. Jika ada, maka set sesi berhasil dengan pesan sukses. Jika tidak, set sesi gagal dengan pesan gagal. Setelah itu, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman admin tentang sekolah. Nah, kemudian pada baris ini yaitu menampilkan judul halaman tentang sekolah. Kemudian pada baris ini yaitu memulai formulir HTML dengan metode post dan tipe pengkodean multi-part form data yang memungkinkan kita untuk mengunggah file. Nah, kemudian pada baris ini yaitu menampilkan formulir untuk mengunggah file foto dan mengisi kolom konten dengan nilai yang ada di database. Nah, kemudian pada bagian ini
yaitu mengarahkan pengguna kembali ke halaman admin tentang dan juga tombol submit untuk mengirimkan formulir. Karena bagian ini menampilkan tombol cancel. Nah, pada baris ini yaitu merupakan kemungkinan berisi elemen footer untuk halaman web. Ini saya akan menjelaskan tentang front end tentang sekolah. Nah, di sini tentang .php, yang dimana pada baris pertama ini yaitu untuk mengimport file header yang berisi elemen-elemen HTML. Kemudian pada bagian ini yaitu menambahkan jarak vertikal dengan .br untuk memberikan spasi sebelum judul halaman. Kemudian pada bagian ini yaitu menampilkan judul halaman tentang sekolah dengan beberapa kelas CSS untuk styling yang kemungkinan digunakan untuk animasi dengan library EOS. Kemudian pada halaman ini, pada baris ini yaitu menjalankan fungsi getWhere untuk mengambil data dari tabel tentang sekolah yang disimpan dalam variabel tentang sekolah. Nah, kemudian pada baris kontainer ini yaitu menampilkan konten halaman tentang sekolah, yang dimana ada yang membungkus konten dalam kontainer dengan margin bawah MB5 dan juga ada yang menggunakan kelas card, shadow, P3 untuk styling kartu, dan juga ada yang mengatur teks di dalam div agar berbeda di tengah, dan yang terakhir atau yang bagian sini yaitu menampilkan gambar. Jika ada gambar database, gunakan gambar tersebut, jika tidak, gunakan gambar default. Nah, kemudian pada bagian ini menampilkan konten teks yang diambil dari database. Nah, yang terakhir yaitu baris ini berisi file yang diimport dari footer.php yang berisi file-file yang elemen-elemen footer untuk halaman ini sendiri. Selanjutnya kita masuk ke dalam database. Di sini kita akan melihat database tentang sekolah. Nah, kita masuk ke dalam struktur terlebih dahulu. Nah, di sini yang pertama ada ID tentang, yang dimana jenisnya yaitu integer dengan panjang 11 dan merupakan primary key. Yang kedua ada foto, yang dimana jenisnya yaitu varchar dengan panjang 255. Dan yang ketiga yaitu ada konten, yang dimana jenisnya yaitu adalah teks. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang visi misi. Bagian visi misi yaitu pada indeks. Nah, bagian pertama yaitu berisi elemen-elemen header untuk halaman seperti meta tag, CSS, dan juga navigasi. Kemudian pada baris ini yaitu berisi kita mengambil data dari tabel visi misi dengan ID visi misi menggunakan fungsi getWhere dan menyimpan hasilnya dalam variabel visi misi. Nah, kemudian pada baris ini yaitu memeriksa apakah form telah disubmit. Jika ya, maka nilai dari post deskripsi akan diambil dan tanda kutip tunggal dihapus dari string untuk menghindari masalah dalam query SQL. Kemudian pada baris ini yaitu menyiapkan query SQL untuk memperbarui kolom deskripsi di tabel visi misi berdasarkan ID visi misi. Nah, kemudian pada bagian ini yaitu menjalankan query SQL menggunakan koneksi database yang telah disediakan dalam variabel. Nah, kemudian pada baris ini
yaitu memeriksa apakah ada baris yang terpengaruh oleh kode update. Jika ada, maka setelah keberhasilan dalam sesi dan kemudian diarahkan pengguna kembali ke halaman admin visi misi. Jika tidak ada baris yang terpengaruh, setter pesan kegagalan dan arahkan kembali ke halaman admin visi misi. Nah, kemudian kita ke baris ini, yang dimana untuk menampilkan header visi misi di dalam card dengan kelas shadow dan P3 untuk styling. Kemudian pada baris ini yaitu menampilkan form untuk mengedit deskripsi dari visi misi, yang dimana ada untuk mengirim data melalui metode post, dan juga ada teks untuk memasukkan deskripsi dengan kelas, dan juga ada tombol untuk membatalkan perubahan, dan juga kembali ke halaman admin. Nah, pada bagian ini yaitu merupakan tombol untuk menyubmit form. Nah, kemudian pada baris akhir ini yaitu yang mengimpor file footer.php yang berisi elemen footer untuk halaman seperti copyright dan juga pada link tambahan. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam front end, yaitu visi misi.php. Nah, di mana yang di sini yaitu yang pertama yaitu mengimpor file header PHP yang biasanya berisi elemen header untuk halaman seperti meta tag, CSS, dan juga navigasi. Kemudian pada baris ini yaitu menambahkan jarak vertikal di halaman dengan menggunakan tag HTML, dan mungkin digunakan untuk memberikan ruang antara elemen header dan juga konten. Nah, kemudian pada baris ini yaitu menampilkan judul halaman visi misi dalam sebuah div dengan kelas page title dan untuk margin yang di bawah, dan untuk digunakan untuk efek animasi saat scroll. Nah, kemudian pada bagian ini yaitu menjalankan query untuk mengambil data dari tabel visi misi berdasarkan ID visi misi menggunakan fungsi getWhere dan menyimpan hasilnya dalam variabel visi misi. Kemudian pada bagian ini yaitu bagian ini menampilkan konten deskripsi visi misi dalam sebuah card dengan kelas shadow dan P3PD. Konten deskripsi diambil dari variabel visi misi dan disisipkan ke dalam elemen card. Nah, kemudian yang terakhir yaitu berisi elemen footer untuk halaman seperti copyright dan juga link tambahan. Nah, kemudian kita akan ke database yang isinya ini. Kemudian kita ke struktur terlebih dahulu, yang di sini terdapat ID visi misi yang merupakan primary key yang jenisnya yaitu integer dengan panjang 11, dan juga ada deskripsi yang jenisnya yaitu teks. Kemudian kepala sekolah yang pertama yaitu hapus. Nah, di sini yaitu mengimpor file header.php dari directory, yaitu berisi elemen header untuk halaman seperti CSS, meta tag, dan juga navigasi. Nah, pada bagian ini yaitu memeriksa apakah pengguna saat ini memiliki hak akses sebagai super admin. Jika tidak, fungsi ini mengalihkan pengguna atau menampilkan pesan kesalahan. Kemudian pada baris ini yaitu mengambil parameter ID dari query string URL yang digunakan untuk menentukan ID dari kepala sekolah yang akan dihapus. Kemudian pada bagian ini yaitu menjalankan query untuk mendapatkan data kepala sekolah berdasarkan ID kepala yang diberikan dan menyimpannya ke dalam variabel. Nah, kemudian pada bagian ini yaitu menjalankan query delete untuk menghapus record kepala sekolah dan database berdasarkan ID kepala yang diberikan. Kemudian pada baris ini memeriksa apakah ada foto yang terkait dengan kepala sekolah. Jika tidak ada, maka kosong, dan fungsi tersebut digunakan untuk menghapus file foto dari server. Kemudian
pada baris ini, yaitu artinya adalah penghapusan ini berhasil, dan yang di bawah ini yaitu jika variabel session atau gagal diatur dengan pesan kesalahan dan pengguna juga akan dialihkan ke halaman admin. Nah, kemudian kita akan masuk ke indeks. Nah, pada bagian indeks ini, yang pertama yaitu file dari header.php. Kemudian pada baris ini yaitu menjalankan query SQL untuk mendapatkan semua data dari tabel kepala sekolah dan mengurutkan berdasarkan ID kepala dalam urutan menurun. Hasil query disimpan dalam variabel kepala sekolah. Kemudian pada baris ini yaitu membuat sebuah part dengan kelas CSS untuk memberikan tampilan bayangan dan padding dan menampilkan judul kepala sekolah. Kemudian pada baris ini yaitu membuka tag div untuk card lain dengan tampilan bayangan dan padding. Kemudian pada baris ini yaitu membuat tombol tambah yang mengarahkan pengguna ke halaman tambah.php untuk menambah data kepala sekolah baru. Kemudian pada baris yang ini yaitu membuka div dengan kelas tabel responsif yang membuat tabel dapat digulir secara horizontal pada layar kecil. Kemudian membuka tag tabel dengan beberapa kelas untuk styling dan pengidentifikasi. Kemudian pada baris ini yaitu mendefinisikan header tabel dengan kolom nomor, judul, foto, dan aksi yang digunakan untuk memusatkan teks dalam header tabel. Kemudian pada baris ini yaitu merupakan bagian tabel di mana data ditampilkan menggunakan log4j untuk literasi melalui array kepala sekolah dan menampilkan data setiap kepala sekolah dalam baris tabel, yang dimana ada menampilkan nomor urut baris yang diinkrementasikan pada setiap literasi, ada yang menampilkan judul kepala sekolah, ada yang menampilkan gambar kepala sekolah, dan juga ada yang menggunakan ID kepala sekolah untuk membuat link, ubah, dan hapus yang mengarahkan ke halaman yang sesuai untuk mengedit atau menghapus data kepala sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu merupakan elemen footer untuk halaman. Kemudian tambah.php yang dimana pada baris ini yaitu data yang diimpor pada file header.php dari directory template. Nah, setelah itu pada baris ini yaitu memeriksa apakah formulir telah dikirimkan dengan memeriksa apakah tombol submit dengan nama submit ada dalam request foto. Kemudian baris ini mengambil nilai dari input form dengan nama judul dan menyimpannya dalam variabel judul. Kemudian pada baris ini, nah ini memeriksa jika ada kesalahan saat mengupload file foto. Kode error 4 berarti file tidak diupload. Jika tidak ada file yang diupload, pesan kesalahan disimpan dalam sesi dan pengguna diarahkan kembali ke halaman tambah. Jika file ada, maka file diupload menggunakan fungsi upload dengan tipe yang diizinkan dan ukuran maksimum 500 KB dan disimpan ke directory. Nah, kemudian pada baris ini membuat query SQL untuk memasukkan data baru ke tabel kepala sekolah dengan nilai 0 untuk kolom ID. Nah, kemudian pada baris ini yaitu menjalankan query SQL untuk menambahkan data baru ke database. Nah, kemudian pada bagian ini yaitu memeriksa apakah ada baris yang terpengaruh oleh query dengan menggunakan mysql affected rows.
Jika lebih dari 0, berarti data berhasil ditambahkan dan pesan sukses disimpan dalam sesi. Kemudian penghuni diarahkan ke halaman admin kepala sekolah. Jika tidak ada baris yang terpengaruh, berarti data gagal. Kemudian ditambahkan dan pesan kesalahan disimpan dalam sesi. Penghuni diarahkan kembali ke halaman tambah. Kemudian pada bagian ini, yaitu membuat card dengan kelas CSS untuk memberikan tampilan bayangan, yaitu menampilkan judul, halaman, tambah, kepala sekolah. Kemudian pada bagian ini, yaitu membuka card lain dengan tampilan bayangan dan padding, dan membuka tag form dengan metode post dan encoding multi-part form data untuk upload file. Kemudian pada bagian ini, nah, yaitu input file untuk mengupload gambar dengan kelas CSS. Ada juga gambar placeholder yang ditampilkan sebagai preview, dan ada juga input teks untuk memasukkan judul kepala sekolah dengan kelas CSS, dan juga ada tombol cancel yang diarahkan ke pengguna ke halaman daftar kepala sekolah, dan juga ada tombol submit untuk mengirimkan formulir. Nah, kemudian yang ini yaitu untuk berisi elemen footer untuk halaman seperti halaman yang JavaScript atau ada informasi tambahan. Selanjutnya yaitu ubah, yang dimana di sini pada baris pertama yaitu biasanya berisi elemen header untuk halaman seperti CSS, meta tag, dan notifikasi. Nah, kemudian pada baris selanjutnya, pada baris ini, di sini berisi mengambil ID kepala sekolah dari parameter URL get ID, kemudian berisi menggunakan fungsi getWhere untuk mengambil data kepala sekolah berdasarkan ID dari data tabel. Nah, kemudian pada baris ini yaitu memeriksa apakah formulir telah disubmit dengan memeriksa apakah tombol submit dengan submit ada dalam request post. Jika ya, maka nilai dari input form dengan nama judul diambil dan tersimpan di dalam variabel. Kemudian pada baris ini yaitu memeriksa jika ada kesalahan saat mengupload file foto. Jika tidak ada file yang diupload, maka nama foto lama digunakan. Dan jika ada file baru, maka file diupload menggunakan fungsi upload dengan tipe file yang diizinkan dan ukuran maksimal 500 KB. Dan juga akan disimpan pada direktori. Kemudian pada baris ini yaitu membuat query SQL untuk memperbarui data kepala sekolah yang ada di tabel kepala sekolah berdasarkan ID. Query-nya akan memperbarui kolom judul dan foto. Kemudian pada baris ini yaitu menjalankan query SQL untuk memperbarui data di database. Nah, kemudian pada baris ini yaitu memeriksa apakah ada baris yang terpengaruh oleh query dengan menggunakan MySQL affected rows. Jika lebih dari 0, berarti data tersimpan dan berhasil diperbarui dan pesan sukses disimpan dalam sesi. Nah, kemudian di sini ada halaman ubah kepala sekolah. Nah, selanjutnya pada baris ini. Nah, baris ini terdapat beberapa, yaitu ada foto untuk input file, mengupload foto dengan kelas CSS, ada from control yaitu gambar untuk ditampilkan sebagai preview, dan ada judul yaitu input text untuk mengubah judul kepala sekolah dengan kelas CSS, ada from control yaitu nilai set ini sebagai default, dan ada tombol cancel mengarahkan pengguna ke dalam daftar sekolah, dan ada tombol submit untuk mengirim ke formulir. Kemudian di sini yang terakhir ada template footer, yaitu berisi elemen footer untuk halaman. Selanjutnya kita masuk ke front end kepala sekolah. Nah, ini merupakan front end kodingan dari kepala sekolah, yang dimana baris pertama yaitu
merupakan baris yang mengimpor file header.php. Kemudian pada baris ini, yaitu mendefinisikan sebuah section ID service dan kelas CSS. Service action ini juga menampilkan judul section dengan teks abstrak dan subjudul kepala sekolah, elemen data iOS dan fade up yang mengindikasikan bahwa animasi fade up dan up library dari iOS akan diterapkan. Kemudian pada bagian ini, yaitu membuat sebuah kontainer yang berisi baris row dengan kelas G4 margin vertikal dan use TV content center untuk menyejajarkan konten ke tengah secara horizontal. Nah, kemudian pada baris ini, yaitu menjalankan query SQL untuk mengambil data dari tabel kepala sekolah, diurutkan berdasarkan kolom judul secara descending. Variabel ini diinisialisasikan dengan nilai 100 untuk digunakan dalam pengaturan delay animasi. Forage lab digunakan untuk literasi melalui baris data. Nah, kemudian pada bagian ini, yaitu di mana membuat kolom grid dengan lebar, yaitu 4 kolom pada layar besar dan 6 kolom pada layar sedang. Setiap elemen kolom menggunakan animasi fade up dengan delay yang disesuaikan dengan variabel di dalam kolom, yang seperti sebuah gambar ditampilkan dengan lebar 300 pixel, dan juga di bawah gambar ada 2 garis kosong, ada 2 baris kosong, dan juga ditampilkan dalam elemen H3 yang dibungkus dalam tautan dengan kelas stretch link yang kemungkinan elemen di sekitar tautan menjadi link. Nah, kemudian pada bagian ini, yaitu bagian ini menutup elemen row dan juga section. Nah, kemudian pada bagian ini yaitu mengimpor file footer.php yang berisi elemen footer. Nah, itu adalah penjelasan coding dari front-end kepala sekolah. Kemudian kita masuk ke dalam database kepala sekolah. Nah, kita masuk ke dalam strukturnya, yang dimana di sini ada ID kepala dengan jenis integer dengan panjang 11 dan juga merupakan primary key. Dan yang kedua ada judul dengan jenis varchar dengan panjang 255 dan juga ada foto dengan jenis varchar dan panjang 255. Kemudian pada prestasi di sini terdapat hapus, terdapat indeks, terdapat tambah, dan juga terdapat ubah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tambah. Yang dimana yang pertama yaitu merupakan import file dari header.php. Nah, kemudian setelah itu pada baris ini berisi, yaitu yang pertama yaitu mengecek jika form submit, yang kedua memeriksa apakah file foto diupload, dan yang ketiga jika file diupload maka memanggil fungsi upload untuk menyimpan foto ke direktori yang ditentukan, dan juga menangani konten yang dimasukkan dengan menghapus tanda kutip, dan juga menyusun query SQL untuk menambahkan entry baru ke tabel prestasi, dan juga menjalankan query dan memeriksa jika entry berhasil ditambahkan, mengatur pesan sukses atau kesalahan sesuai hasilnya, dan mengarahkan kembali ke halaman yang sesuai. Kemudian, nah, yang di sini tadi merupakan penjelasan. Kemudian pada baris ini, pada yang ini sampai di sini. Nah, di sini
yaitu menampilkan form untuk menambahkan prestasi baru, dan juga ada form yang mencakup input file untuk foto dan text area untuk konten, dan juga ada yang menampilkan gambar default non profil web sebagai placeholder, dan jika tidak ada yang diupload, dan juga ada menyediakan tombol cancel untuk membatalkan dan kembali ke halaman prestasi, serta tombol submit untuk mengirim foto. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mengimpor file footer.php. Selanjutnya, pada baris pertama. Nah, pada baris pertama ini yaitu menyertakan file header.php yang biasanya berisi kode HTML. Kemudian baris yang selanjutnya yaitu mengambil data prestasi dari database. Yang fungsi get kemungkinan adalah fungsi custom untuk menjalankan query SQL. Ini mengambil semua data dari tabel prestasi dan mengurutkannya berdasarkan ID prestasi secara turun-temurun. Lalu hasilnya disimpan dalam variabel prestasi. Kemudian pada baris yang ini yaitu membuat sebuah elemen div dengan kelas car shadow P3 untuk menampilkan judul prestasi. Selanjutnya, memulai sebuah div baru dengan kelas car shadow P3 untuk konten utama. Kemudian pada baris ini yaitu membuat tombol dengan kelas btn primary untuk menambahkan prestasi baru. Tombol ini memiliki link ke halaman tambah.php di direktori admin prestasi. Variabel base URL kemungkinan berisi alamat dasar website dan menampilkan tabel prestasi. Pada baris selanjutnya yaitu membuat sebuah tabel HTML dengan kelas-kelas tabel, stripped tabel, bordered W100 dan ID data tabel. Tabel ini memiliki header dengan kolom dan merupakan di dalamnya terdapat foto, konten, dan juga aksi. Kemudian, melakukan perulangan untuk setiap data prestasi dalam variabel prestasi. Setiap iterasi akan membuat satu baris dalam tabel. Kolom-kolomnya berisi nomor urut, konten prestasi, gambar prestasi, dan tombol untuk mengubah atau menghapus prestasi pada baris-baris tersebut ini. Pada baris ini yaitu menutup tabel dan div yang berisi tabel. Kemudian yang terakhir yaitu menyertakan file footer.php yang biasanya berisi kode HTML untuk bagian footer dokumen. Selanjutnya ubah, yaitu di baris pertama merupakan menyertakan file header PHP yang biasanya berisi kode HTML untuk bagian kepala dokumen. Pada baris selanjutnya, yaitu mengambil nilai ID dari parameter get pada URL menggunakan fungsi getWhere untuk mengambil data prestasi berdasarkan ID prestasi yang diterima di URL. Fungsi getWhere memungkinkan adalah fungsi custom untuk menjalankan query SQL dengan kondisi tertentu. Kemudian pada baris ini, yaitu memeriksa apakah tombol submit telah ditekan. Jika ya, maka proses pengolahan formulir dilakukan. Lalu baris selanjutnya yaitu mengambil nilai konten dari formulir dan menyimpannya dalam variabel konten. Kemudian membersihkan nilai konten dari karakter apostrophe untuk mencegah SQL injection. Selanjutnya yaitu memeriksa apakah ada file foto diunggah. Jika tidak ada file foto yang diunggah, maka menampilkan pesan error dan direct ke halaman tambah prestasi. Jika ada file yang diunggah, maka menggunakan fungsi upload untuk mengunggah file foto dengan ekstensi yang diizinkan, yaitu ukuran maksimal 500 KB dan menyimpannya di direktori. Kemudian, membuat query SQL untuk memperbaharui data prestasi berdasarkan ID prestasi. Query ini memperbarui kolom foto dan konten dengan nilai yang diterima dari formulir. Selanjutnya, memeriksa apakah ada data yang terpengaruh oleh query update. Jika ada, maka menampilkan pesan berhasil dan redirect ke halaman daftar prestasi. Jika tidak ada, maka menampilkan pesan gagal dan redirect kembali ke halaman ubah prestasi. Kemudian menampilkan formulir edit prestasi. Baris selanjutnya yaitu membuat sebuah elemen div dengan kelas carshadow P3 untuk menampilkan judul halaman tambah prestasi. Lalu selanjutnya itu membuat sebuah formulir dengan metode post dan end type multipart from data untuk mengunggah file.
Lalu pada baris yang ini yaitu menampilkan formulir dengan input untuk foto dan konten prestasi, menampilkan gambar preview dari foto yang sudah ada, menambahkan tombol cancel dan submit untuk mengirim formulir. Kemudian pada baris terakhir yaitu menyertakan file footer.php yang biasanya berisi kode HTML untuk bagian footer dokumen. Selanjutnya hapus, yaitu pada baris pertama yaitu menyertakan file header.php. File ini berisi kode HTML untuk bagian kepala dokumen. Kemudian baris ini memanggil fungsi cek superadmin. Kemungkinan digunakan untuk memeriksa apakah pengguna yang sedang login memiliki hak akses sebagai superadmin. Jika tidak, maka pengguna akan dilarang mengakses halaman ini. Baris selanjutnya yaitu untuk mengambil nilai ID dari parameter get pada URL. Nilai ID ini digunakan untuk mengidentifikasi data prestasi yang akan dihapus. Kemudian baris ini menjalankan query SQL untuk mengambil data prestasi berdasarkan ID prestasi yang didapatkan dari URL. Hasil query disimpan dalam variabel prestasi. Fungsi getWhere kemungkinan adalah fungsi custom yang dibuat untuk menjalankan query SQL dengan kondisi tertentu. Lalu pada baris ini yaitu menjalankan query SQL untuk menghapus data prestasi dari tabel prestasi berdasarkan ID prestasi. Baris ini memeriksa apakah data prestasi yang dihapus memiliki file foto. Jika ada, maka file foto tersebut akan dihapus secara fisik dari server menggunakan fungsi unlink. Baris ini memeriksa apakah query penghapusan berhasil dijalankan. Jika ada baris yang terpengaruh, berarti data berhasil dihapus. Maka akan diatur pesan sukses dalam session dan pengguna akan dialihkan ke halaman daftar prestasi. Jika tidak ada baris yang terpengaruh, maka akan diatur pesan gagal dan pengguna tetap berada dalam halaman yang sama. Selanjutnya kita ke bagian prestasi.php yaitu front end-nya, yang dimana baris pertama yaitu harus atau kita menyertakan file header.php yang biasanya berisi kode HTML untuk bagian kepala dokumen. Baris selanjutnya yaitu memulai sebuah section dengan ID service dan class service. Section yaitu seksi ini akan digunakan untuk menampilkan daftar prestasi. Kemudian kita membuat judul untuk seksi prestasi dengan kelas, container, section title, dan menggunakan atribut data AOS untuk animasi. Lalu pada kelas kontainer yaitu memulai sebuah kontainer untuk mengatur tata letak konten prestasi. Kemudian memulai sebuah row dengan kelas row GY4 Justify Content Center untuk mengatur tata letak kolom prestasi. Selanjutnya yaitu inisialisasi variabel dengan nilai 100 untuk digunakan sebagai delay animasi. Mengambil data prestasi dari database menggunakan fungsi get dan menyimpannya dalam variabel prestasi, dan juga memulai perulangan untuk setiap data prestasi dalam variabel prestasi. Selanjutnya membuat sebuah kolom dan kelas call lg4 call md6 untuk setiap prestasi, menggunakan atribut data AOS untuk animasi dengan delay yang ditentukan oleh variabel, menampilkan gambar prestasi menggunakan tag img dengan sumber gambar dari direktori aset upload prestasi, dan juga menampilkan judul prestasi menggunakan tag h3 dan menambahkan penambahan nilai 100 ke variabel untuk setiap iterasi. Kemudian pada bagian div yaitu menutup div container dan section prestasi. Selanjutnya pada bagian terakhir yaitu menyertakan file footer.php yang berisi kode HTML untuk bagian footer dokumen. Kemudian kita masuk ke dalam database, yang di sini database prestasi. Kemudian kita akan ke struktur, yang dimana di sini terdapat ID prestasi dengan jenis integer dengan panjang 11 dan juga merupakan primary key. Kemudian yang kedua ada foto yang dimana jenisnya adalah varchar dengan panjang 255. Dan yang ketiga ada konten yang dimana jenisnya adalah teks.